Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ada sebuah kisah nyata yang begitu menyentuh hati dan penuh pelajaran. Kisah ini datang dari seorang ibu muda yang sedang menanti kelahiran anak pertamanya. Di balik kehidupannya yang sederhana, ia harus menghadapi ujian besar. Kabar dari dokter bahwa posisi bayinya melintang dan jika tidak berubah maka operasi sesar adalah jalan yang pasti. Namun, yang membuat kisah ini berbeda adalah cara ia menghadapi ujian tersebut. Bukan dengan mengeluh, bukan pula dengan berputus asa, tetapi dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan sholawat. Dari sinilah perjalanan menakjubkan itu bermula. Bukan hanya soal melahirkan, teman-teman. Dalam kondisi ekonomi yang serba terbatas, ia juga menyaksikan bagaimana sholawat membuka pintu-pintu rezeki yang datang dari arah tak terduga. Mulai dari kebutuhan anaknya yang tercukupi, hingga bantuan uang yang hadir di saat paling dibutuhkan. Semua ini terjadi karena keyakinannya untuk terus mendawamkan sholawat. Mari kita ikuti perjalanan lengkapnya. Inilah kisah tentang bagaimana keajaiban Allah hadir melalui sholawat yang rutin diamalkan. Ibu muda itu bernama Okti. Dia berasal dari Jawa, namun kini tinggal di Makassar mengikuti suaminya. Kehidupan rumah tangga mereka berjalan sederhana. Suaminya bekerja di perusahaan swasta dengan gaji pas-pasan. Sementara Okti sendiri menanggung amanah yang berat, yaitu membantu melunasi hutang ibunya di bank. Hutang tersebut besar jumlahnya, hingga sertifikat rumah dijadikan jaminan. Kondisi ini membuat beban pikiran Okti semakin berat, karena dia khawatir rumah orang tuanya bisa disita kapan saja bila cicilan tidak terbayarkan. Di tengah kesibukan dan keterbatasan itu, Okti sedang hamil anak pertamanya. Saat usia kandungan mencapai 7 bulan, dokter menyampaikan kabar yang cukup mengkhawatirkan. Bayinya berada dalam posisi melintang atau nyungsang. Dokter bahkan menegaskan, jika sampai usia 8 bulan, posisi itu tidak berubah, maka operasi sesar tidak bisa dihindari. Sebagai seorang ibu yang baru pertama kali hamil, tentu dia merasa takut, cemas, dan bingung. Ditambah lagi dengan kondisi ekonomi keluarga yang serba terbatas. Kabar dari dokter itu terasa semakin menekan hidupnya. Di tengah rasa takut dan tekanan itu, Okti tidak menyerah. Dia justru memilih jalan yang menenangkan hati, yaitu mendawamkan sholawat Jibril. Awalnya dia sudah mengenal sholawat sekitar setahun sebelumnya, namun belum rutin. Saat kandungannya memasuki usia 7 bulan, dia mulai bersungguh-sungguh. Setiap malam dia bangun untuk sholat tahajud, biasanya sekitar jam setengah 3 sampai menjelang subuh. Setelah 2 rakaat tahajud dan 1 rakaat witir, dia melanjutkan dengan memperbanyak bacaan sholawat. Jumlah yang dia targetkan tidak main-main. Okti berusaha membaca 10.000 kali sholawat setiap hari. Jika tidak tercapai di malam itu, dia lanjutkan di siang atau sore hari. Minimal dia memastikan 5.000 kali sholawat selesai dalam waktu sekitar 1 jam di jam tahajud itu. Caranya, dia membaca cepat dalam hati sambil tetap menghadirkan niat dan keyakinan. Dia percaya, meski bacaan manusia tidak selalu sempurna, ada malaikat yang ditugaskan Allah untuk menyampaikan sholawat itu dalam keadaan terbaik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain tahajud dan sholawat, Okti juga berdoa dengan penuh keyakinan. Bahkan saat beraktivitas di siang hari atau ketika menghadapi rasa sakit, bibirnya tetap basah oleh sholawat. Inilah titik balik perjalanan hidupnya, keyakinan penuh pada keajaiban sholawat yang menjadi penopang lahir dan batinnya. Keajaiban mulai terlihat ketika hari persalinan tiba. Dokter sudah menjadwalkan Okti untuk menjalani operasi sesar pada tanggal 4 Juli. Sebelum tindakan dilakukan, dia kembali diperiksa dengan USG. Di luar dugaan nih teman-teman, posisi bayi yang semula melintang kini sudah berubah menjadi normal. Padahal nih menurut dokter, di usia kandungan sebesar itu hampir mustahil posisi bayi bisa berbalik. Dokter pun terheran-heran. Alhamdulillah, Okti akhirnya bisa melahirkan secara normal. Bukan hanya itu, proses melahirkannya pun berjalan sangat mudah. Dokter memprediksi persalinan baru terjadi sekitar pukul 11 malam. Namun, justru hanya beberapa jam setelah suntikan pendorong diberikan, bayi lahir dengan cepat, tanpa rasa sakit hebat seperti yang banyak dialami ibu-ibu lainnya.
Tanpa persiapan khusus dari tim medis, bayi perempuan pertamanya lahir dengan selamat. Semua yang menyaksikannya pun dibuat terkagum-kagum. Keajaiban tidak berhenti di situ saja, teman-teman. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, sholawat juga membuka pintu rezeki. Saat susu anak hampir habis dan uang tidak ada, seorang teman tiba-tiba datang membawa susu. Di lain waktu, ada transferan 200.000 dari teman lama yang masuk tanpa disangka-sangka. Bahkan, ketika token listrik berbunyi tanda hampir habis, ada pembeli yang datang membeli kue buatan Okti. Dari pembayaran 100.000 itulah, dia bisa langsung mengisi token listrik. Semua datang di saat yang paling tepat, seolah Allah menjawab doa-doanya melalui jalan yang tidak terduga. Nah, teman-teman semuanya, begitulah kisah nyata yang dialami oleh Okti, dari seorang ibu muda yang awalnya penuh kecemasan baik karena kondisi kandungannya maupun karena beban ekonomi keluarga. Dia akhirnya merasakan betapa luasnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu dia raih melalui kesungguhan mendawamkan sholawat, ditambah dengan sholat tahajud dan doa yang dia panjatkan setiap malam. Perjalanan hidup Okti memberi pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa setiap kesulitan, sekecil atau sebesar apapun, selalu ada jalan keluarnya. Kadang, jalan itu datang melalui cara yang sama sekali tidak terduga. Posisi bayi yang tiba-tiba berubah, persalinan yang dipermudah, susu anak yang terpenuhi, hingga rezeki yang hadir tepat saat dibutuhkan. Semua itu tidak lepas dari keberkahan sholawat. Di akhir cerita, Okti pun menitipkan doa. Dia berharap amanah besar untuk membantu melunasi hutang ibunya bisa segera selesai. Mari kita sama-sama doakan untuk beliau, teman-teman. Semoga Allah memudahkan urusannya, melapangkan rezekinya, dan menjadikan anak pertamanya sebagai penyujuk hati keluarganya. Kalau teman-teman merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like sebagai bentuk dukungan agar semakin banyak orang yang bisa mendengar kisah penuh inspirasi seperti ini. Buat teman-teman semuanya yang baru pertama kali mampir di channel ini, saya juga ajak untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan kisah-kisah keajaiban sholawat yang lainnya. Dan juga kalau teman-teman ada yang punya pengalaman pribadi tentang keberkahan sholawat, jangan sungkan-sungkan untuk cerita di kolom komentar. Siapa tahu kisah teman-teman juga bisa menginspirasi dan menguatkan orang lain yang sedang berjuang. Nah, sekian teman-teman dari video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.